Aminuddin sosok pemimpin harismatik yang akan membawa perubahan kota Probolinggo jauh lebih maju. Probolinggo CB News Indonesia. Kota Probolinggo butuh pemimpin yang mampu membawa kota anggur mangga ini lebih maju lagi, dan mampu mengembalikan jati diri kota Probolinggo sebagai kota anggur dan mangga. Hal tersebut terlihat dari diri Dr. Haji Aminuddin. Dr. Aminuddin sendiri sudah mampu memapankan kehidupannya beserta keluarga di kota ini. Maka dengan ini Dr. Aminuddin punya niat untuk mengembalikan kesuksesan kepada warga masyarakat kota Probolinggo dengan ikut kontestasi pemilihan wali kota Probolinggo dengan niatan ibadah. Untuk lebih jelasnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Seperti apa sih sosok Dr. Haji Aminuddin yang sebenarnya? Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya melihat dalam cerita kehidupan saya itu, suatu saat saya itu, kita SD itu memang serba kekurangan, sempat juga saya itu jualan-jualan keliling dulu, ya, jualan keliling, jualan kerupuk, jualan keliling, jualan es gitu, teriak-teriak, ya seperti itu, makanya saya kadang ngelihat itu, aduh, ini teringat masa kecil ya. Jadi suasana itu menimbulkan suatu ya semacam, pertama satu sisi kita harus bagaimana bisa tetap survive, baik dari segi sekolah, kemudian terus menambah penghasilan, karena kita tahu kehidupan orang tua kita ya sungguh sangat pas-pasan gitu. Nah ini proses ini yang membangkitkan saya, semangat saya untuk belajar, dan itu kan kita motivasi. SMA, ya alhamdulillah saya masuk fakultas kedokteran itu tanpa tes. Jadi begini, saya ditugaskan sebagai dokter PTT waktu itu di Sumatera Barat, Sawalunto, di tahun 95 sampai 98. Nah, di sana sewaktu 98, saya kebetulan jadi dokter teladan, mendapat penghargaan ya upacara apa, karena waktu itu kisru, jadi belum 3 tahun, mesti kan 3 tahun, 2,5 tahun sudah dikasih rekomendasi untuk sekolah lagi, karena kita nggak dapat fasilitasi dalam proses kita sebagai dokter teladan. Kemudian kita diberi kemudahan untuk sekolah lagi, ya, terus ada tawaran dari di peluang untuk masuk kota Probolinggo, itu jadi saya langsung ke sini. Walaupun belum pernah ke sini, awal istilah kita kedokteran ini, orang-orang spesialisasi itu kan sulit. Ada kesempatan ya udah langsung aja disamperin gitu. Jadi mungkin 2005, 2006 saya mulai praktek di Jalan Dr. Saleh bagian utara, yang notabene-nya itu daerah yang gelap waktu itu. Ya, suasana itu tidak hidup lah gitu. Nah, kita buka di sana dan alhamdulillah ya sampai sekarang ini, mulai dari tempat praktek di rumah, kemudian membuka klinik di depan, klinik kecil, berkembang terus sampai sekarang. Istilahnya passion kehidupan saya itu memang lebih suka memberikan manfaat bagi orang lain. Itu intinya. Jadi setiap kehidupan saya dari mulai hari-hari, kemudian minggu, bulan, dan tahun itu bagaimana semaksimal mungkin memberikan manfaat, ya, baik untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Ini juga yang membuat sesuatu itu bisa maju, berantahan, kemudian mencapai namanya milestone-nya dalam menuju goal itu, karena kita fokus tadi. Jadi saya memang kebetulan bidang saya kebidanan kandungan, ya itu yang kita ini kan, dari klinik bersalin, kemudian menjadi rumah sakit bersalin, kemudian menjadi rumah sakit ibu dan anak. Nah ya, dan saya sampai kemana-mana dulu prakteknya, ke Tongos, ke Wonolangan gitu ya. Bahkan kita memang mencoba memberikan pelayanan terbaik itu tanpa melihat kelas, tanpa melihat status,
kemudian pelayanan kita prima artinya. Jadi walaupun dia dari manapun itu akan mendapatkan pelayanan yang sama. Dan memang kita mencoba menghadirkan sesuatu yang unggul, yang inovatif, yang terbaik lah untuk kota ini, sehingga masyarakat itu merasa puas. Jadi bukan hanya harus ke Surabaya baru mendapatkan pelayanan terbaik, tapi di kota Probolinggo harus mendapat pelayanan terbaik. Ya, kalau dalam proses kehidupan kita tahu yang namanya kita hidup itu memang berjuang pertama untuk sendiri, kemudian menghadapi tantangan, mengatasi tantangan, kemudian berpindah-pindah kan. Akhirnya kita berhasil. Keunggulan kita pertama kita respon time kita dalam melayani pasien. Artinya kenapa pasien itu dari jauh-jauh datang ke Amanah, bela-belain padahal dari jauh kan ada tempat yang lain. Karena respon time kita, seperti pasien misal harus operasi, kita walaupun jam 1 malam, setengah jam kita operasi. Gitu. Ya kebetulan kan di depan rumah juga. Respon time ini sangat penting dalam proses pelayanan. Tapi ke depan semua bentuk pelayanan harus mempunyai respon time yang jelas. Jadi ada ukuran dari masyarakat itu untuk mengakses pelayanan kita. Kedua, kita harus menyiapkan segala sesuatu yaitu selengkap sesuai dengan kebutuhan yang akan kita layani. Sehingga untuk pasien saya itu insya Allah kalau memang tidak perlu betul dirujuk, hampir setahun tuh mungkin tidak ada yang saya rujuk. Selesai sudah di Amanah itu dengan semua perlengkapannya. Kita berharap memberikan terus pelayanan prima kepada masyarakat dengan mutu tadi bahwa kepuasan pasien adalah jaminan pelayanan kami di RSIA, dan ini memang tidak lain dan tidak bukan sedikit banyak atau banyak bahkan merupakan ya sumbangsih juga secara tidak langsung dari masyarakat terhadap perkembangan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kota, khususnya kota Probolinggo.